Masih dia, masih. Masih. Ini Masih. Masih Pak, masih saya di Manado sampai ya, tanggal masih dari Pati, 25. Tanggal 25 kemudian Pak. Ya, sampai Pak tanggal Saud dari halo. Ya. Halo. Ya, dengar Halo, Pak ya. Karel. Ya. Ya. Lanjut ya. Lanjut Pak. Kita Ya lanjut Pak. pada sesi berikut untuk kita sharing bersama. Kita sharing bersama firman Tuhan yang sudah disampaikan dalam flyer yang ada dari kitab Yohanes. Yohanes pasal 15, 2 ayat aja, 16 dan 17. Ya. Yohanes pasal 15, ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Hilang lagi suara. Hilang suaranya. Hilang. Ulang. Hilang Pak Karel. Terlempar lagi dia. Mungkin jaringannya yang enggak apa. Oke, Pak Bambang bisa lanjutkan, Pak Bambang. Ya, baik Pak. Ya, lanjutkan. Pak Karel. Halo ya. 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 Hilang Pak Karel. Ya. Ayat 16. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya. Firman Tuhan yang singkat, kita akan sharing bersama firman Tuhan hari ini. Kira kita di main room aja Pak ya? Ya, main room aja boleh. Main room aja ya. Ya. Oke. Kita semua di sini semua ya peserta yang lama ya. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi apa itu skor ya. Oke. Ya. Kalau masih dari Fatih. Halo. Dia tak monitor dia. Mungkin ditinggal aja ya. Ikut apa? Ibu HP-nya Rusdiana. Halo Ibu Rusdiana. Ibu Diana. Halo Ibu Rusdiana. Iya Pak Karel. Ya. Penyimak Pak Karel. Ya. Bisa sharing Ibu? Ibu Rusdiana? Iya Pak. Sharing ya, kita nggak dibagi di itu ya, bedroom ya? Tidak, kita cukup di main room aja. Sedikit kok kita. Oke. Ya, prolognya sudah, Pak. Prolognya sudah. Iya. Halo. Yohanes 15 ayat 16 sampai 17 ya? Ya, 2 ayat pendek aja. Bukan kamu yang memilih aku, jadi bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Dan Tuhan sudah memilih kita dan menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Buah apa sih yang Tuhan mau dari kehidupan kita? Ya buah-buah roh, buah-buah pertobatan kita, buah-buah pelayanan kita. Supaya hidup kita boleh berkenan kepada Bapa. Jadi saya juga mengalami ini, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama aku diberikannya kepadamu. Apa yang kita minta sama Tuhan kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan keinginan daging lagi ya. Tapi apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan, Tuhan cukupkan. Itu aja Pak, terima kasih bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu baik. Asal kita hidup di dalamnya, segala roh-roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita buang rasa iri hati, amarah, dengki, benci, kepahitan, kita buang. Kita berusaha untuk mikul salib, matikan keinginan daging kita, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Belajar hidup kudus selalu di hadapan Tuhan. Dan kita menjadi berkat buat orang lain. Itu aja Pak, terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Rusdiana ya. Hiduplah dalam
perkenanan Tuhan, ya, supaya apa yang kita minta kepadanya itu diberikan. Terima kasih, Bu Diana. Pak Saud dari California. Pak Saud. Saya boleh Pak? Oh, silakan Ibu. Ibu Reti, silakan duluan. Ya. Silakan Ibu. Pak Saud yang Oke, monitor terima dulu. kasih. Terima kasih atas kesempatan. Jadi sampai dengan saat ini kalau kami semua ada di sini ya menerima memberikan kabar baik itu bukan karena hebat kita tapi memang Tuhan yang sudah pilih. Amin. Kita bersyukur banget. Nah, sebenarnya Tuhan mau memilih siapa saja. Tapi inilah, kita inilah yang merespon panggilan itu. Puji nama Tuhan. Ketika Bu Debbie telah merespon dengan berkomunikasi yang baik, maka dia ada dalam kategori dipilih. Amin. Dipilih. Jadi semua Tuhan mau pilih. Siapapun dia, mau hitam, mau putih. Kulit hitam, kulit putih, rambut lurus, rambut keriting, Tuhan mau memilih. Amin. Namun mau merespon. Ketika saya sama Bapak Ibu yang ada di sini merespon, maka akhirnya kita jadi umat. Tuhan berarti diluruskan Pak Karel kalau Ya, saya kira cukup jelas Ibu. Ya, jadi bagaimana respon kita itu yang menentukan. Ya, kalau Amin. tadi sharing dari Ibu Debbie ya, setelah semua habis gitu, dia sadar. Apakah dia sadar cukup aja gitu? Enggak. Harus ada respon dari kita itu yang menentukan. Ya. Nah, respon itu tergantung kita. Kita mau meresponi panggilan Tuhan itu atau tidak. Ya. Ya. Jadi saya terima kasih Ibu Arianto. Semua kita dipanggil Tuhan dan bagaimana respon kita itu Amin. yang menentukan. Apakah kita memilih kembali pada jalan benar atau kita kembali pada jalan salah. Ya. Saya bersyukur bahwa Tuhan menciptakan kita itu tidak seperti robot ya. Kita punya akal pikiran ya. Kita bisa menentukan sendiri ya. Ada pepatah katanya, choice is yours. Pilihan ya di tanganmu. Iya. Anda mau jadi baik ya baik. Anda mau jadi jahat ya jahat. Ya. Jadi terima kasih kalau firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah memilih kita. Dan bagaimana respon kita. Ya. Saya percaya kita meresponi panggilan Tuhan ini sehingga kita bisa hadir dalam fungsi yang hari ini. Terima kasih Ibu Arianto. Pak Pak Bambang. Karel. Halo Pak Bambang. Oh, Tes. Oke. ya Pak. Ya, Ya, Pak. silakan. Silakan Pak Baik, Bambang. Pak. Ya, baik. Jadi kalau saya Pak dari pembacaan firman Allah di Yohanes 15 itu kan tentang memilih dan dipilih kan. Ternyata bukan kita yang bukan kamu memilih Bisa buka kameranya Pak. Kalau kuat signalnya boleh. Ah, oke. aku yang memilih kamu kan dalam arti ini kita menjadi milik. Artinya Ya. kita memiliki atau kita menjadi milik Kristus kan. Amin. Pak. Ya. Nah sekarang persoalannya bagaimana kita untuk menjadi milik Kristus itu maka tidak cukup dengan percaya saja. Kalau menurut saya suatu hal yang sangat berat ini kalau kita dipilih Tuhan itu kalau seperti kalau kita waktu masuk di perguruan tinggi dulu Pak Andre dengan saya Ya, kan, betul. satu proses ujian luar biasa untuk jadi dipilih itu kan apalagi dipilih oleh Tuhan Yesus. Amin.
Iya. Oleh sebab itu, Dipilih dari utusan Surabaya yang peserta tesnya banyak loh, satu stadion loh. Saya bisa masuk situ, wah luar biasa. Iya, stadion Tambak Sari ujian itu dulu. Saya bisa masuk tuh, anugerah betul, iya nggak? iya. Sebab itu kalau kita bicara tentang aku memilih kamu, wah ini Iya, bahwa persyaratan atau proses-proses yang ini waktu saya masuk di Akademi Usaha Perikanan itu sudah memenuhi standar Tuhan Yesus. iya betul. Nah, untuk ini kita harus menjadi standar yang Tuhan inginkan. Itu untuk Amin. kita menjadi seperti yang ilustrasi saya sampaikan tadi itu. Ya. Untuk kita menjadi milik Kristus, dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, kita harus punya standar. Kita bisa bagaimana caranya? Bisa dengan firman Allah, inilah standar kita. Amin. Sebab itu kita bersyukur setiap saat kita mengikuti kegiatan kompak siang ini, karena kita terus diperbarui firman keimanan kita untuk kita bertumbuh, untuk menjadi dapat menerima proses itu untuk menjadi milik Kristus. Amin. Sebab itu Tuhan memberikan satu anugerah. Jadi kita dipilih Tuhan itu anugerah, Pak. Amin. Kalau menurut saya, ya. Oleh sebab itu maka kita harus kembali ingat dalam dasar penderitaan Yesus yang dialami dari beberapa minggu yang lalu, pada hari minggu-minggu sengsara, pada saat kematiannya. Itu dasar proses untuk kita dipanggil, Pak. Ketika kita dan menghayati dan melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam penderitaan sampai kematiannya, itu untuk proses kita memiliki, ya, kita ditebus, ya, dimerdekakan, dan bahkan kematiannya itu membawa kuasa kepada kita oleh karena bilur-bilurnya, darahnya yang tercurah itu. Nah, kalau itu proses itu kita sadari dan kita mengerti dan kita lakukan apa yang dilakukan selama proses penderitaannya. Itu, Pak, kalau kita baca di dalam Matius 26-27, ya, proses penderitaan itu dimulai dari Getsemani sampai Golgota. Nah, itu kalau kita, kemarin saya membaca, dan itu yang saya sampaikan pelayanan saya di Manado kepada mereka, bahwa proses penderitaan kepada kematian itu mencelekkan mata jasmani dan hati kita. Amin. Kita tidak layak untuk menerima anugerah itu. Mestinya kita diingat, ini loh, kalau kamu mau sebenarnya orang berdosa itu yang seperti saya alami ini. Nah, dengan demikian maka kita kan, wah iya ya, kita bersyukur tidak melakukan itu. Tapi oleh karena Tuhan Yesus kepada kita, sehingga kita mewarisi kemenangan, keselamatan. Maka dengan demikian maka kita tidak akan tidak akan jauh daripada Tuhan. Amin. Dan kita ya, itu memang dasar kita untuk dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita tidak melakukan apa teladan yang disampaikan pada waktu kehadiran Yesus lewat karya Allah terbesar, kemudian kasih Yesus pada penderitaan sampai menyerahkan nyawanya kembali kepada Allah dan digantung di kayu salib. Wah, itu proses. Kalau kita tidak tahu persis dasar dan menghayati itu, jangan berkata aku menjadi milik Kristus. Itu, Pak, kalau menurut saya. Nah, itu yang pertama. Jadi karya salib itu mengingatkan kepada kita. Artinya dari penderitaan sampai kepada kematian. Karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Ya. Kemudian yang kedua, proses untuk kita menjadi milik Allah atau dipilih oleh Allah dan menjadi milik Allah dan Allah menjadi milik kita. Itu kita harus hidup menjadi anak-anak Allah, anak terang. Yang kedua, yang boleh saya sampaikan. Dua hal itu saja, Pak, yang boleh saya sampaikan. Ya. Kira
Tuhan memberkati. Oke, very good. Mantap, Pak Bambang ya. Oke, pengalamannya ya. Ya. Oke. Oke. Ya, Terima kasih Pak Bambang. lanjut, Pak Farel. Ya. Ya, silakan Pak. Ya. Silakan Ibu Debi. Ya, Bu Debi. Ya, Devi. makasih Pak Karel. Kalau saya dapat terima di sini ya, maksudnya kayak Ibu Simanjuta tadi, yaitu Rosdiana tentang buah pertobatan. Pertobatan apa yang kita hasilkan, ya kan? Buah-buah roh yang harus kita hasilkan juga di sini. Jadi kalau Tuhan sudah pilih kita, itu bukan kehendak kita. Mari kepada saat Tuhan pilih kita, mari kita serius melakukannya. Yes. Karena pilihan Tuhan itu hanya sekali seumur hidup. Dia tidak akan kembali kedua kali. Jadi kapan kita tidak merespon, ya sudah, kita ketinggalan. Amin. Ayo, mari saat ini sudah waktu Tuhan sangat dekat ya. Sangat dekat. Waktu Tuhan sangat dekat. Jadi mari kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita melayani Tuhan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita menggebu-gebu, kita melayani dengan tidak sungguh-sungguh. Pada saat Tuhan datang kedua kali, Tuhan bilang, "Nyalah kau pembuat kejahatan." Wow, Ya kan? Matius Itu yang 7. kita, Matius iya, 7. itu yang kita jangan sampai hal itu yang terjadi buat kita. Kita sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, tapi pada saat Tuhan datang, Tuhan suruh kita dari hadapannya. Itu yang mari kita lakukan sesuai dengan pertobatan kita. Kalau kita dipanggil, kita sudah dipilih dengan Tuhan. Pasti kita sudah dipilih dengan Tuhan. Kalau Amin. kita bisa melayani Tuhan, berarti kita sudah dipilih oleh Tuhan. Karena orang yang belum dipilih oleh Tuhan, dia belum tentu bisa melayani. Yes. Tapi kalau orang yang sudah melayani Tuhan, dia yang Tuhan pilih. Mari kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dengan setia. Itu saja Pak Karel dari saya. Mantap. Ya. Ada istilahnya, ya. Saya pinjam istilahnya Pak Andre. Iya. Ini the best, ya. Ya, makanya 1 menit lagi Pak. Kata saya belum. Jadi begini Pak. Jadi ini luar biasa kita dapat firman siang hari ini. Kita dipanggil dan dipilih oleh Allah. Itu kita bicara tentang bagaimana kita menjadi milik Kristus kan. Sama saja begitu Pak. Karena ketika kita dipilih itu menjadi milik Kristus. Artinya apa? Artinya hidup kita tidak ada hak lagi. Harusnya begitu. Kalau kita sadar secara sesadar-sadarnya, itu kita tidak akan memiliki hak. Dan makanya di dalam Galatia itu kan katakan hidupku bukan aku lagi, seperti Ibu tadi bersaksi hidupku menjadi sampah. Itu kan pernyataan Rasul Paulus ya setelah mengenal. Itu tambahan saya. Kristus. Oke. Ya, betul. Luar biasa ya. Hari ini ya. Ya, aku sedikit aja ya. Sudah lengkap ya, lengkap dari Pak Bambang, Bu Debi, Bu Arianca ya. Oke, alright. Saya terkesan begini ya. Yohanes 15, 16, 17 ya, menyambung dari Pak Bambang tadi ya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah memilih kamu dan aku telah. Nah ini dia. Saya terakhir saya dapatnya ini ya. Dia kata-kata terakhir dari Tuhan Yesus ya. Aku telah menetapkan kamu. Menetapkan untuk apa? Nah ini yang jarang dilihat. Menetapkan kamu untuk apa? Supaya kamu pergi. Pergi ngapain? Jadikan semua bangsa menghasilkan buah. Buahmu itu tetap. Nah ini artinya apa? Ada pesan moral gini saya dapatnya. Pernah kan nonton pertandingan lari estafet? Ya, tongkat estafet. Tuhan sudah memberikan tongkat estafetnya kepada setiap kita. Ya, tongkat ini kita harus pegang dan kita harus sampaikan ke pemain yang lain kan? Ya enggak? Pernah enggak nonton Asian Games atau apa ya? Yang peserta lain memberikan kita harus memberikan, kita harus menyampaikan kebenaran kepada orang lain supaya orang lain bertobat, memberikan keselamatan. Tongkat ini ada di kita sekarang. Di kita, setiap kita, di saya, Pak Bambang, Bu Debi, Bu Arianca, Pak Karel, semua.
kita sudah dapatkan tongkat. Kalau pertandingan di Asian Games atau apa ya, Olimpiade, tongkat ini kalau kita nggak sampaikan ke teman lain, kira-kira apa? Pertandingan selesai. Pertandingan itu selesai. Jadi kita harus terus menyampaikan tongkat ini kepada generasi ini, generasi di bawah kita, untuk menyampaikan berita keselamatan. Jangan sampai tongkat ini berhenti. Wah, bukan tugas saya, itu tugas pendeta. No, tugas kita semua. Kita punya tongkat estafet yang kita harus sampaikan kepada orang supaya semua orang diberi keselamatan. Itu kebenarannya. Amin. Jadi Allah yang telah lebih dahulu memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Jadi keselamatan dan panggilan dalam Kristus adalah anugerah. Anugerah kita dapat tongkat loh, estafet. Berarti kita pemain loh yang dipilih loh. Kita harus sampaikan loh. Jangan, oh bukan saya enggak. Bukan talenta saya, itu talentanya Pak Bambang, talentanya Pak Karen. No, kita semua dapat, kita semua dipilih. Kita harus sampaikan itu tongkat estafet ini kepada generasi kita. Jadi kalau di Pria Sejati ada moto ya, jangan mati dulu sebelum kamu melahirkan 4 generasi. Maksudnya 4 generasi apa? Generasi yang melahirkan tongkat-tongkat estafet untuk banyak orang diselamatkan. Jangan cuma generasi kita tok yang diselamatkan. Harus ada generasi kedua, generasi ketiga, keempat terus yang diselamatkan. Baru tugas kita selesai. Jadi jangan sampai Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu muncul. Selamat bergabung Pak Edi. Ya. Jangan sampai itu muncul supaya kita terus sampaikan tongkat estafet itu kepada setiap orang. Jadi semua kita punya tanggung jawab ya. Shalom Bu. Ya, terima kasih. Ya, Apa yang Pak. baru bergabung ya? Pak Edi, Pak. Oh, Pak Edi ya, terlambat ya. Ya. Sorry, Ya. on the way ke Bandung tadi. Oh, on the way. Ya. Nggak apa-apa. Itu sudah selesai. Silakan Pak Karel. Pak Edi sudah di mana ini Pak? Masih di jalan apa? Udah di Bandung. Sudah Sudah di Bandung ya? Sampai. Sudah, ya. Pak. Sudah sampai ya? Ya. Tuhan sudah sampai yang selamat di Bandung ya? Iya, terima kasih Pak Karel. Pak Edi. Ya. Iya. Oke. Pak Edi, kami tadi sudah sampai sesi kedua. Kita akan bahas bersama itu tentang dari Yohanes 16 dan 17 bahwa Tuhan yang sudah memilih kita. Tadi ada statement dari teman-teman yang lain bahwa benar Tuhan sudah memilih kita, tapi bagaimana respon kita itu yang menentukan. Ya. Respon kita. Apakah respon kita itu baik atau kita menolak pilihan atau panggilan Tuhan. Ya. Kita yang sudah bergabung di Zoom ini, ya, di dan Facebook yang lain, saya bahwa kita sudah dipilih dan respon kita itu sangat baik. Ya. Bahwa kita mau mengapresiasi ya panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Tadi Pak Andre katakan tongkat estafet. Ya. Kita meneruskan tongkat estafet itu pada generasi di bawahnya kita, ya. Supaya pemberitaan Injil itu tidak berhenti. Ya. Bagian kita adalah meneruskan tongkat estafet kepada generasi berikutnya. Ya. Supaya banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Itu yang kita sampaikan tadi Pak Edi. Okay. Kalau mungkin Pak Edi mau ada tambahan Pak? Baik. Bentar ya. Oke, ya. Tertutup. Ya. Pertanyaan kita siang hari ini, ya. Tadi
Iya, iya. Ya, silakan kalau Pak Adi mau ada sesuatu yang mau disampaikan. Lanjut dulu deh Pak, lanjut aja. Lanjut ya, oke, ya. Ya, Ya, silakan. dari pembelajaran kita, dari pembelajaran kita siang hari ini, Yohanes 16 ya, ayat 16 ya. Banyak orang itu berpikir begini, dipotong-potong kalimatnya. Ada yang menarik di sini, ya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini bagus ini. Semua orang senang ya. Ayat ini semua orang senang, ya. Apa yang kamu minta Tuhan berikan. Kita lupa, ya. Ayat sebelumnya itu bilang apa? Ya. Supaya kamu pergi Menghasilkan dan buah. menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Nah, kalau kita sudah menghasilkan buah, Tuhan katakan apa kamu minta saya akan berikan. Ya. Menghasilkan buah apa? Kita menuruti segala perintah Tuhan. Seorang ayah, ya, tentu dia akan berikan apa yang diminta oleh anaknya, selama anak itu bergaul erat dengan ayahnya, dan dengan orang tuanya katakan. Ya. Sebaliknya seorang anak yang tidak taat pada orang tua, dia minta sesuatu, orang tua berpikir untuk memberikan dia. Tapi kalau seorang anak itu dia taat pada orang tua, ya, apapun juga diminta oleh orang tuanya, oleh anaknya, diberikan oleh orang tuanya. Ya. Bahkan pengorbanan, dia berkorban untuk anak-anak dia itu. Karena dia sayang pada anak-anak. Karena anak-anak itu sudah sayang pada orang tua, sayang dan taat pada perintah Tuhan. Ya. Jadi yang bagi saya kebenaran di sini bahwa kita harus belajar firman Tuhan, ya, supaya kita tidak potong-potong ayat. Ya. Saya ulangi bahwa orang senang potong ayat, yang menyenangkan dia kata, oh boleh aja kita berdoa minta pada Tuhan, nanti Tuhan berikan kok. Banyak kali orang berdoa bilang, Tuhan kok nggak dengar doa saya, Tuhan tidak mengabulkan permohonan saya. Ya. Sebenarnya Tuhan tuh katanya orang Jawa sini, Gusti Boten Sare. Tuhan tuh tidak tidur, dia masih memelihara kita semua. Tuhan selalu dengar apa yang keluhan anak-anaknya. Selalu dengar. Dan dia selalu menjawab doa anak-anaknya, permohonan anak-anaknya. Ya. Seperti saya katakan tadi bahwa seorang ayah, ya, selalu mendengar apa yang diminta oleh anaknya. Dan seorang ayah pasti menjawab permintaan anaknya. Ya. Bisa iya, bisa tidak, atau tunggu dulu. Ya. Banyak kali kita katakan saya sudah berdoa tapi Tuhan tidak dengar doa saya. Itu menurut penilaian kita. Ya. Kita kembalikan permohonan kita itu pada Tuhan. Amin. Tuhan belum katakan ya, itu ada waktu yang terindah untuk kita. Tidak mungkin ya. Ada waktu yang baik yang Tuhan akan buat dalam kehidupan kita. Bagian kita, baik kita hidup untuk kita menghasilkan buah. Ayat terakhir dikatakan, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Untuk mengasihi orang lain itu, ya, kita butuh kerendahan hati. Yes. Ya. Kita tidak mudah katakan. Kalau saya punya barang dua, ya, untuk saya berikan kepada orang lain satu, itu mikir, oh mungkin saya kurang. Ya. Saya firman Tuhan katakan, mengasihi orang. Dan mengasihinya itu bukan saja dengan hal memberi sebenarnya. Saya mengasihi sesama itu. Dan kita menasihati, ya, menolong orang yang susah, ya, memberi teladan yang baik. Kalau kita punya lebih, kita bisa kasih pada orang. Dan bukti mengasihi itu, saya katakan bahwa tidak selalu dengan memberi bentuk materi, ya. Doa, perhatian, ya,
Itu yang kita butuhkan Amin. untuk kita memanggil kembali orang yang sudah jatuh. Ya, saya kira di tengah kita, mungkin keluarga kita juga ya, ada banyak hal, banyak perubahan terjadi dalam keluarga. Nah, bagian kita itulah bagaimana kita menjelaskan pada mereka, ya, bagaimana kita membimbing mereka supaya mereka itu kembali dalam kehidupan untuk memuliakan Tuhan. Jadi peringatan untuk saya bahwa mengasihi itu tidak selama dalam bentuk materi. Ya. Perhatian, kasih sayang itu yang menentukan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya. Oke, langsung sesi terakhir, Pak. Pak Karel. Ya. Sesi terakhir. Kalau kita sudah tidak tambahan lagi, kita akan masuk terakhir ya. Kita akan doa bersama. Ya. Masih ada Pak Edi. Ibu Arianti sudah out ya? Sudah live ya? Iya, sudah live katanya. Ya. Ya, sudah live ya. Ya. Ibu Dewi. Ibu Diana. Ibu Diana. Ya, Ibu Sudiana ya. Oke. Ibu Dewi. Halo Ibu Dewi. Iya Pak Karel. Ya. Ibu Dewi, saya minta tolong mungkin Ibu bisa doakan kita semua, Ibu. Oh iya, Secara boleh umum, Pak. Ya. Untuk pelayanan, untuk pekerjaan, untuk keluarga kita ya. Iya Nanti Pak. saya akan tutup dengan doa berkat. Boleh Pak. Ya, silakan Ibu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita tenangkan pikiran kita, hati kita masuk dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Kalau kami bisa berkumpul di Zoom kompak ini Bapak. Pimpinan Pak Andre, Pak Karel, serta Pak Bambang Tuhan. Semuanya karena Engkau Bapa. Kami yang ada di Zoom ini Tuhan, Pak Bambang, Pak Karel, juga Pak Saud Napitupulu, juga Ibu Rosdiana Simanjuntak, ada Bapak Edi Budianto, hamba-Mu sendiri Tuhan. Amin. Bapak, Engkau lihat hati kami. Kamilah umat pilihan-Mu ya Tuhan. Pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Berkati setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Berkati keluarga kami Bapa, nikah rumah tangga kami Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami, anak mantu kami. Apapun pekerjaan kami Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang ada di Zoom pada siang hari ini Tuhan. Engkau tahu dan Engkau lihat isi hati mereka Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan yang dilakukan Pak Andre, Pak Karel, Pak Bambang, Pak Edi, Pak Saud Napitupulu, serta Ibu Rosdiana, serta hamba-Mu sendiri. Engkau lihat Tuhan pekerjaan kami. Engkau berkati setiap pekerjaan yang kami lakukan, Engkau buat berhasil. Ya Tuhan, Engkau pakai kami sebagai alat-Mu di bumi ini, untuk kami bisa menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah kesabaran, buah-buah mengasihi, juga buah-buah yang lain yang Engkau ingini bagi kami Tuhan. Engkau juga pakai kami untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal Engkau Bapa. Kami percaya Engkau yang mengutus kami, Engkau yang akan mempersiapkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang ada pada siang hari ini di Zoom ini. Berkati Ibu Ariance, berkati keluarganya, berkati pelayanannya Bapak. Engkau juga berkati Pak Edi, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, apapun yang dikerjakan Pak Edi, Engkau buat berhasil. Berkati Pak Bambang, berkati keluarganya, anak-anak cucunya Tuhan, pelayanannya Engkau berkati. Apapun yang dikerjakan keluarga Pak Edi, Pak Bambang, Engkau buat berhasil. Begitu juga Pak Karel, berkati keluarganya, berkati hamba-Mu, berkati kesehatan keluarganya juga Pak Karel. Apapun yang dikerjakan Pak Karel, pelayanannya Engkau buat berhasil. Berkati juga Pak Andre, Bapak, berkati keluarganya, pelayanannya, anak-anaknya,
dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau berkati Bapa. Amin. Apapun yang dikerjakan tangannya Bapak Andre, Engkau buat berhasil. Amin. Begitu juga Engkau berkati Ibu Rosdiana Simanjuntak. Berkati keluarganya, apapun yang dikerjakannya, pelayanannya, Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Pak Saud Napi itu puluh Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, berkati pelayanannya, anak-anaknya Tuhan dalam studi, Engkau berkati sehingga mereka boleh keluar menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak kebanggaan-Mu ya Bapak. Berkati Pak Saud itu puluh di dalam memimpin Samaritan, berikan hikmat pewahyuan sehingga apapun yang diberitakan banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, berikan hamba kesehatan, kekuatan, berkati pelayanan hamba, keluarga hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih Ibu Debbie. Saya teringat anaknya Ibu Debbie masih di Denpasar. Puji Tuhan Pak Karel, terima kasih atas doa-doanya. Nadia sudah kembali ke saya. Sudah 2 hari di sini, baru berangkat kemarin dulu ke Bali karena dia dengan suaminya mau dikonseling. Karena kan saya sudah cerita tentang suaminya yang gay itu ya, yang LGBT, dan mereka dikonseling dengan gereja misi dari gereja Petra yang ada di Bali. Jadi mereka suaminya jemput di Makassar dan mereka lagi ada di Bali untuk konseling. Masih dalam pemulihan gitu. Proses. Mereka ada di proses. Jadi masih dalam konseling gereja. Ya. Gitu. Kalau hubungan saya dengan anak saya dia sudah minta maaf dan sudah terbuka. Saya sangat bersyukur ya, doa-doa bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman di Zoom yang lain, dia boleh sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah walaupun suaminya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi itulah ikatan perkawinan, apa yang sudah dipersatukan, mau susah mau senang dia harus terima. Dan puji Tuhan dia sadar itu, dia juga seorang hamba Tuhan, dia sadar dan dia mau terima, dia mau dipulihkan. Dan sekarang dalam bimbingan Ibu Gembala, Bapak Gembala yang ada di kota di di Bali, di Denpasar. Iya. Suaminya juga sudah jemput dia kemarin dulu, dijemput di Makassar, mereka sama-sama ke Bali. Oke, ya. Oke. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur bahwa Tuhan selalu mendengar doa kami. Amin. Waktunya Tuhan yang terbaik bagi kami, Tuhan. Mengucap syukur bahwa Nadia, Tuhan sudah sadarkan dia, Tuhan. Dia kembali pada jalan yang benar. Hubungan baik antara orang tua dan anak itu dipulihkan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Dan melihat di sini bagaimana campur tangan Tuhan dalam peran orang tua, dukungan doa dari saudara-saudara seiman Tuhan yang mensupport Ibu Debbie dalam segala pergumulannya Tuhan. Terima kasih Bapak surga, Engkau terus bekerja bagi anak Nadia yang ada di Denpasar. Dan kami sungguh sangat percaya Tuhan, pemulihan itu tidak terjadi aja sekarang, tapi selamanya, bahwa ada peningkatan dalam hubungan pribadi Nadia dengan Tuhan, Nadia dengan sesama, Nadia dengan orang tua. Terima kasih Tuhan, kami akan melihat perkara yang besar akan terjadi untuk Nadia di Denpasar. Amin. Tuhan sudah memulihkan kehidupan Ibu Debbie, orang tuanya. Kami sungguh sangat percaya Tuhan yang sama juga akan memulihkan Nadia di Denpasar. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Saya mengucap syukur semua apa yang dialami oleh Ibu Debbie dan anaknya Nadia. Dan Tuhan, kami mengakhiri pertemuan Zoom siang ini, kami bisa mendengar firman Tuhan dan berikan hati kami Tuhan, hati yang membuka lebar, ya. Tuhan masuk dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini Tuhan.
Terlempar Pak Karel. Kita akhiri. Ya, kita akhiri. Marilah kita semua mengangkat tangan. Urapan Tuhan turun atas setiap kita. Masuk keluar kami selalu diberkati Tuhan. Rumah tangga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, usaha kami diberkati Tuhan. Apa saja yang kami buat, Engkau buat berhasil, beruntung dan dalam keadaan baik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus sampai Maranatha. Pemeliharaan dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih.